Amin ya rabbal alamin. Dan kami informasikan kepada para jemaah, setelah ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada para jemaah yang bertanya, silakan angkat tangan dan menunjuk mikrofon yang telah disediakan. Selanjutnya mari kita dengarkan ceramah yang disampaikan oleh guru kita. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala walladhi ahaqqu bittahmid. Alhamdulillah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, para alim ulama, sehat semua? Inilah yang hebat. Ketika ditanyakan sehat semua, jawabnya alhamdulillah sehat. Itu jawaban yang hebat. Karena kalau jawabannya sehat saja tanpa ada yang tersembunyi, itu biasa saja. Tapi kalau ini luar biasa karena dia tahu siapa yang menyehatkan. Hari ini kita dipertemukan di bulan yang mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu. Mari bersama-sama kita nikmati, kita senang-senang di dalam bulan Ramadan. Itu judul hari ini, senang-senang di dalam bulan Ramadan. Secara manusiawi, orang kalau diajak senang-senang itu mau enggak? Kalau waktu kami lagi kecil, kita adu arak-arakan itu ngarak. Kalau ngarak dulu makannya duluan. Jadi kalau dia diajak kita ngarak hari ini, galak enggak? Jarang nolak. Galak itulah. Karena ngarak itu bagian daripada kesenangan. Jadi kalau hari ini saya tanya, bapak-bapak, saudara, mau enggak senang-senang di dalam bulan Ramadan? Jawabnya mau. Alhamdulillah, senang-senang ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita hadiahkan Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Muhammadin Syukri. Karena setiap hari Rabu di masjid ini kita lakukan pengajian tauhid, menyegarkan iman dengan tauhid. Al-mu'allif hadal kitab yaitu Kiai Haji Muhammadin Syukri. Mudah-mudahan beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan manfaat ya, dari apa yang sudah beliau tuliskan dari buku yang kita pelajari setiap Rabu di masjid ini. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yanfa'na bi ulumihi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awali juga dengan istighfar sebelum kita masuk ke dalam
ceramah atau tausiah ini. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sejuk rasanya kalau sudah baca itu ya. Bapak-bapak sekedar mengingatkan, ketika kita julus atau duduk di dalam satu masjid, ketika kita masuk, aktivitas kita mungkin sholat, mungkin juga ada yang baca Quran dan lain sebagainya. Tapi pas di waktu ini kita lagi bersama-sama berkumpul dalam rangka pengajian ya, di dalam bulan puasa ini. Mari kita berniat, bagi yang belum, bagi yang sudah, mudah-mudahan niatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat apa? Niatnya i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Luar biasa. Jadi kalau kita di masjid, masjid di mana saja, kecuali ya kita sebentar atau cepat-cepat keluar. Nah, di mana saja kita usahakan selalu niatnya i'tikaf. Sudah dapatkan satu poin min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di awal saya sudah sampaikan bahwa satu ayat tadi yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Bapak-bapak saudara, judulnya tadi senang-senang di dalam bulan puasa. Ekspresi orang senang itu, ekspresinya, kalau dia mau nyambut tamu, luar biasa. Atau dia nyambut yang dia rindukan, luar biasa senangnya. Bahkan dikasih tahu siapapun yang tahu dengannya atau yang belum tahu dia kasih tahu. Nanti saya akan kedatangan tamu, nanti sini, bahkan diundang-undang semua. Senang. Sekarang 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Waktu Rajab berlalu, bapak-bapak masih di dalam bulan Sya'ban. Senang enggak sampai di bulan Sya'ban? Tahu enggak siapa yang nyampaikan itu? Tahu lah Ustaz, kan kita berdoa. Oh iya, sampai bulan Sya'ban Bapak masih tetap berdoa. Karena Rajab sudah berlalu, doanya dipotong jadi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Masya Allah. Minta diberkati di bulan Rajab, minta diberkati di bulan Sya'ban. Waktu di bulan Sya'ban kita ada yang puasa, ada yang sedekah, macam-macam. Apalagi waktu nisfu Sya'ban, nus itu artinya separuh bulan Sya'ban. Ada apa itu? Wah, di Palembang ini luar biasa, hebat itu. Siarnya luar biasa, rame. Itu dalam rangka apa? Ruahan Ustaz. Oh, tidak hanya itu, tapi dia dibekali dengan firman bahwa ini sebentar lagi, separuh lagi itu akan datang bulan Ramadan. Salah satu ekspresi sambutannya yaitu ada di nisfu Sya'ban. Ramai sekali di masjid-masjid itu. Kalau misalnya satu mushola itu isinya 300, kemudian satu orang bawa 5 bungkus, kira-kira lebih apa kurang tuh? Lebih Pak ya. 3 kali 5 1.500, orangnya cuma 300. Wah, dibagi-bagikan, bahkan sampai berebut-berebut itu. Luar biasa. Itu kita mau menyambut
tamu, mau nyambut Ramadan, siapakah di antara kita ketika diumumkan malam besok, malam ini kita sudah tarawih, berarti besok kita sudah puasa. Malam Kamis itu, nah, siapa yang mengekspresikan dirinya seneng banget? Tapi dalam ajaran syariatnya disuruh sujud syukur. Rabu yang lalu saya anjurkan jamaah untuk sujud syukur. Siapa yang sampai di bulan Ramadan, kita semua mau senang-senang, kita datang hari ini. Coba Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hari ke-7 nih Pak. Sudah 7 hari, berarti dengan hari ini 6 hari sudah berlalu. Senang, seberapa senang kita datangnya Ramadan ini? Apa masih ada ganjelan? Senang-senangnya di mana? Nah, saya ungkapkan senang-senangnya. Kita senang-senang Pak ya. Yang pertama, senang enggak kita bisa puasa di bulan Ramadan? Kita udah taat. Senang kita masuk di dalam orang yang taat, orang yang menjalankan puasa, ibadah puasa Ramadan. Ujungnya itu di dalam tatanannya la'allakum tattaqun. Senang kita karena kita lagi berjalan ini menuju ke sana, senang. Itu ditinjau dari sudut kewajiban, senang. Maka kalau di antara kita ini atau siapa saja yang mendengar ini, ketika puasa datang, dia seperti senang, tapi begitu diajak puasa susah. Ada enggak yang diajak puasa susah? Aida, kau bela anak mah jadi masalah. Apa yang menjadi masalah? Sumu tasihhu, puasa kamu agar kamu sehat. Loh, karena ini bulan puasa yang hebat, semua orang yang mengaku mukmin itu diwajibkan kepada mereka puasa. Sampai anak kita, cucu kita yang kecil pun kita ajarin puasa. Itu namanya senang-senang menghadapi bulan puasa. Nah, itu yang pertama, senang ya. Mudah-mudahan sekarang semuanya masih dalam keadaan puasa. Kita tidak usah singgung yang tidak boleh puasa, tidak usah. Biarlah, sekarang kita puasa kalau. Kemudian apa lagi yang kita senangi di bulan puasa ini? Pak, bulan puasa ini masjidnya ramai. Jadi pengurus masjid tak payah lagi ngumum-ngumumkan ayo kita jamaah tidak lagi. Datang kalau dia. Ngapa? Karena sepaham. Di bulan puasa ini amalan-amalan itu ditingkatkan. Sunat ditingkatkan seperti wajib, bukan kewajiban, tapi nilai ujrahnya, ada fadilahnya, ada pahalanya. Nah, puasa ini atau tidak puasa yang sifatnya ibadah tijariyah, ibadah dagang ini, untuk awal-awal gak apa-apa. Kadang-kadang ditanya, kalau kita sedekah sekian dapatnya mak mana? Sebelum itu di banyak pertanyaan di antara manusia yang melakukannya, Allah sudah sampaikan lewat Rasul bahwasanya puasa itu ya, kaget kalau dia berbuat baik itu bi asri amsalihah, 10 lipatannya, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali kebe itu. Illa saum, kecuali puasa. Ngapo? Karena saum li wa ana ajzi bihi. Wah, ini hebat. Karena puasa itu untukku tahu. Maka terserah dengan saya dong. Terserah dengan saya. Mau dikasih lebih dari 700, mau dikasih banyak sekali, saya kok yang lakukan. Nah, kesenangan kita di sini. Maka kalau ada orang tanya berapa, sakarpe Allah, sekendaknya Allah.
Nah kalau sekendak dia sudah santai baik kita puasa. Lah tahu galo. Nah maka senang-senanglah ketika di bulan puasa. Apa yang kita lakukan dalam puasa yudha'af, ditingkatkan. Ini urusan namanya tijariyah, pahala. Sedekah ditingkatkan. Kalau kita dulu sedekah 1.000 di luar bulan puasa, sekarang sedekah 1.000 di dalam puasa, berbeda nilainya. Maka di bulan puasa jingoklah banyaknya nunggu bersedekah. Artinya dia tahu ilmunya, dia tahu timingnya, dia tahu waktunya. Oh sedekah kalau tidak apa-apa, lajulah. Terus sedekah tidak nunggu kayo. Kadang-kadang bapak-bapak, sedekah orang kaya itu belum tentu. Kadang-kadang dinamainya dengan zakat. Coba bapak bayangkan, kalau saya punya 10 triliun, 1 triliun zakatnya berapa? 25 miliar. Benar? Atau 2,5 miliar? Katakanlah 2,5 miliar misal ya. 1 triliun itu berapa? 1.000 miliar ya. Kalau 1.000 miliar berarti 25 ya. Nah, 25 miliar. Itu zakatnya. Kalau saya punya 10, 250 miliar. Kira-kira 250 miliar kusebarkan semua, saya sudah bersedekah atau belum? Belum, padahal sudah besar 250 miliar. Saya belum bersedekah karena 250 miliar itu haknya orang-orang fuqara wal masakin. Tuhan ngomong itu. Setelah 250 miliar saya keluarkan lagi 1 miliar. Dari 3 triliun yang saya 10 triliun yang saya punya itu saya keluarkan 1 miliar. Kecil. Tapi di bulan puasa ada orang biasa saja penghasilannya mungkin 100.000 sehari. Ada sisa uang 20.000. Kemudian dia sedekahkan 10.000 nasi padang untuk buko atau beli cincau beli dawet. 10.000 ini nilainya berapa Pak? Separuh dari harta dia bisa sumbangkan, dia bisa keluarkan. Siapa dari 10 triliun bisa memberikan separuh dari hartanya? Gitu Pak ya. Maka bulan puasa ini tidak usah nunggu kayo, lajulah, sedekahlah walaupun sedikit. Bukan nilai sedikit itunya, tapi banyak persennya dari yang kita punya. Maka senang-senanglah. Jadi waktu puasa datang senang-senang aku nak bersedekah. Bahasa wong Palembang, kalau dulu bukan di bank, di bawah bantal. Nah, ponjen. Nah, bukalah ponjen itu. Ponjennya dibuka, bagi-bagi kelah. Itu di dalam bulan puasa. Bapak senang datang bulan puasa? Iya dong, senang. Kenapa? Karena setiap sedekah dilipat gandakan. Maka tasaddaku. Yang berikutnya Bapak, kenapa kita senang bersedekah di bulan Ramadan? Ramadan ini adalah madrasah, sekolah gitu. Kalau di sekolah-sekolah resmi, ini 30 hari ini kita tuh ada, wah kalau nyantri Pak, santri, bulan puasa ini dia ada yang dipulangkan, ada yang disantrikan tetap. Kesenangan santri di dalam bulan puasa ini itu waktu pulang Pak, ketemu dengan orang tuanya, wah senang-senang dia, senang-senang santri ketika pulang. Nah kita lagi nyantri nih sekarang, lagi nyantri. Apa yang ada di dalamnya di dalam bulan puasa ini? Kalau tadi ada sedekah, ada kelipat gandaan, madrasah. Madrasah itu ada pelajaran di dalamnya, ada pendidikan di dalamnya. Apa itu? Kalau sedekah tadi itu sifatnya tijariyah, sifatnya kita menghitung-hitung, tapi lihat efeknya. Banyak saudara kita yang terbantu. Puasa, orang menahan lapar sampai dia berbuka. Ketika dia menahan, bagaimana dia ingat dengan saudaranya. Ini madrasah. Jadi ketika kita puasa, kita banyak diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat,
kau baru sebulan lapar. Saudaramu itu dengan PBB-nya hampir setiap hari dia lapar. Ada yang peduli? Begitu soal lapar. Soal sosial lainnya, bagaimana ketika kita puasa, ada di dalamnya kita senang-senang dengan sholat tarawihnya. Sholat tarawih tidak ada di luar bulan puasa. Saya mau sholat tarawih di bulan Syaban, nggak ada. Yang ada di bulan puasa. Kita semua datang untuk bertarawih di dalam bulan puasa. Coba efeknya. Bapak ibu, bapak-bapak, semua ketika kita sama-sama, rasanya gimana? Yang dulu, nah ini suka kesalahan Pak, suka bersalahan. Coba jangan di antara kita ada begitu. Ketika tidak di dalam bulan Ramadan, orang ini nggak ada, ya, dia tidak ada jamaah di masjid. Tapi begitu bulan Ramadan, dia masuk masjid. Terus yang ahlul masjid bilang, alah, bulan puasa nih baik kau tuh, kagak hilang lagi. Alhamdulillah Pak. Walaupun bulan puasa dia sudah ada masuk masjid. Dia sambut bulan puasa dengan tarawihnya. Lah, kalau dia dengan kata-kata kita tadi, karena bertemu, udahlah, kau tuh ngaji bulan puasa nih baik, kagak ngilang. Terus kalau dia ngilang terus, itu untuk kita yang sudah dewasa. Kalau anak-anak, gimana Pak? Ribut, main ke sana kemari, dipukul misalnya, diari, jangan di sini, ini bukan tempat main. Terus dia main di lapangan, dia main di tempat yang lain, masjid gimana? Jadi senang kita dengan rame-rame itu. Ini senang-senang di dalam bulan Ramadan. Masya Allah, bapak-bapak saudara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang menjadi kesenangan kita di dalam bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Tidak ada malam itu kecuali di malam bulan puasa, di akhir hari-hari terakhir, namanya Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang galak nunggu ini? Kalau saya banyak pengurus masjid di sini, kita anjurkan setiap kali hari terakhir bulan Ramadan buka tuh masjid. Nggak ada masjid tutup tuh. Buka tuh masjid. Buka, banyak orang yang i'tikaf, dia nunggu malam 21, malam 22, malam 23, malam 24. Ya Allah, ya Rabb, suatu hal yang sangat hebat. Ketika duniawi bermain, beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 2, beli 3 gratis 4. Apa yang ada di kita Pak? Semua mau. Apalagi ibu-ibu di rumah, coba Bapak lihat. Oh, di situ tuh beli 1 gratis 1, minyak misalnya. Ayo kita, ayo. Itu baru 1 gratis 1. Sekarang 1 malam 82 tahun. 1 malam dibanding dengan 1000 bulan. Logika kita masuk atau tidak? Itu baru tahap berpikir sejenak. Kalau hitung-hitungan untung rugi tadi biarkan habiskan 1 malam. Kita tunggu dari malam 21 sampai malam terakhir. Ini di dalam pemahamannya. Maka tidak akan terlewatkan malam itu. Mudah-mudahan yang menunggu akan dapatkan 1000 bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti iming-iming itu tetap ada. Tetap ada. Namun untuk orang yang sudah melakukan puasa, melakukan amal soleh, dengan bukan pakai tijariyah, dia nggak peduli dengan itu, tapi dia tetap lakukan amalannya. Amalan baik apapun dia lakukan, dia nggak hitung-hitung. Kalau saya begini, nanti upahnya apa? Kalau nggak hitung-hitung,
Tapi untuk pemula, untuk kita, untuk yang masih berpikir untuk itu, ya kita ajak pakai logika. 1000 bulan. Logika mana yang tidak menerima ini? Akal yang mana orang awam pun masih mesti dia katakan, ya itu hebat, sangat hebat, luar biasa, istimewa. Tapi amaliyahnya di mana? Maka senang menghadapi Ramadan di hari-hari terakhir. Ada satu malam untuk kita semua, untuk umat Muhammad SAW, namanya Lailatul Qadar. Masya Allah. Bapak-bapak, saudara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir nih, di bulan Ramadan kita senang-senang karena Quran diturunkan dari lemari, dikeluarkan. Saya yakin kita semua sudah membacanya setiap hari. Tapi ketika Ramadan, berapa banyak orang tadarusan. Walaupun tadarusan itu cuma membaca Quran. Prinsipnya tadarusan itu kan ada yang dikaji. Tapi nggak apa-apa. Ketika kita tadarusan, kita baca Quran, sampailah. Bapak-bapak berapa kali ya tahun ini tamatnya? Kami 2 kali, ibu-ibu nggak mau kalah. Kami 3 kali, artinya 10 hari tamat. 10 hari tamat. Kalau di luar Ramadan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun baru tamat. Itu hebat. Maka senang kita ketika datang Ramadan, kita bisa membaca Quran dengan lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, terakhir itu yang kita senang-senang di dalam bulan Ramadan. Hari ini saya akan tepati janji. Di beberapa minggu yang lalu kami berjanji akan berikan doa munajat dari almarhum Kiai Haji Muhammad Zain Syukri. Siapa yang, saya cuma 100 ini ya, nggak tahu nih banyak, mudah-mudahan cukup ya. Yang sudah tahu nanti bisa diundurkan saja. Kita ikuti Pak ya, sama-sama untuk mensiasati bagaimana puasa kita senang-senang. Ilahi azhir ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqqiq batini bi ihatati la ilaha illallah wahfidnillahumma fi maratibi wujudika bisyuhudika hatta la ashhada ghaira af'alika wa sifatika biwajhikal haqq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, senang-senang terakhir saya ambilkan ini supaya di dalam perilaku kita, perjalanan kehidupan kita, musyahadanya, artinya penyaksian kita itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa tadi kita sudah tidak berpikir lagi bahwa nasi yang mengenyangkan, kemudian minum yang menghilangkan haus, sudah tidak itu lagi. Tapi kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersaksi ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya, ya Tuhanku, zahirkanlah atas diriku keagungan la ilaha illallah, dan tuangilah hakikat pada batinku, hatiku dengan diliputi hakikat la ilaha illallah, dan peliharalah diriku ya Allah pada martabat wujudmu dengan musyahadah, dengan penyaksian kepadamu, sehingga tiada kusaksikan melainkan af'almu dan sifatmu yang wajahmu, dengan wajahmu yang sebenar-benarnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga puasa kita, ketika kita ada sesuatu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senang-senangnya di dalam bulan puasa ini kita akan kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terakhir. Nanti yang butuh silakan di sini. Ini sudah saya bacakan dan kita ambil dari buku Zikir Taubatnya almarhum abah kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Zain Syukri. Bapak-bapak, 2 minggu lagi sebenarnya giliran kami
Tapi saya pamit, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bukan kami, nanti ada penggantinya. Mudah-mudahan demikian. Saya tanggal 7 sampai Lebaran akan mengiring jamaah. Senang-senang juga menikmati puasa dan Lailatul Qadar di Madinah dan Makkah Mukarramah. Tolong doa, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru. Astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada para jemaah yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan tunjuk mikrofon sebelah disediakan. Silakan Pak, menjalankan doa dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengendalikan orang sering masak? Mengendalikan orang susah, bagaimana cara puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawa nafsu itu ada 7 tingkatan paling tidak. Maka di tingkatan mana yang kita sekarang? Sabar salah satu caranya. Sabar itu salah satu caranya untuk menghilangkan hawa nafsu yang hebat. Dia ada ammarah, ada lawwamah, ada mulhimah, ada mutmainnah. Kita pada saat ammarah, mungkin yang hadir di sini sudah hilang ya ammarahnya. Mungkin 1-2 saja yang ada. Sangat hebat, banyak perbuatan yang lebih jahat dibanding yang baik. Tapi yang kedua itu sudah mulai sirna, yang jahat-jahat tadi mulai dikit. Yang ketiga sudah mulai banyak yang baiknya. Nah, kalau yang keempat banyak lagi yang baiknya. Jadi dia tetap ada bagian-bagian yang rusak di dalam dirinya, tapi sudah bisa menguasai kondisi itu. Kita sampai di sini saja sudah lumayan bagus. Maka ukurlah dengan diri kita masih di dalam tahap apa. Kayak saya sebutkan 4 saja ini, kita di mananya. Ammarah mungkin mudah sudah tidak lagi, artinya kita perlu tingkatkan Pak ya. Nah, kemudian bagaimana kita tingkatkan itu, salah satunya adalah as-sabur. Kesabaran itu menjadi bagian daripada menghilangkan hawa. Karena wong sabar ini kan misalnya emosi naik. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Itu udah hilang tuh. Nah, kalau puasa gimana? Kalau puasa gimana? Apa yang kita disuruh? Qul, katakan inni shaim. Katakan aku lagi puasa. Nah, kan artinya nak ada sabar, nak bersabar. Aku lagi puasa. Bukan cara wong sano. Kalau wong sano ngomong main ini. Puasa ya. Aku lagi puasa be kau. Tunggu kakek kalau sudah luar puasa. Nah, itu lain lagi. Ya, itu harus dipakai. Kul inni shaim. Nah, kalau Rasulullah sampaikan yang seperti ini kita ikuti. Maaf, aku lagi puasa. Nanti lambat laun dia akan terselesaikan sendiri. Itu 2 kunci Pak ya. Insyaallah. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya Ridho. Yang ingin saya tanyakan, di dalam surat Al-Qadar itu ada inna insana fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam dengan Al-Qadar. Apakah
Baik, nuzulul Quran itu namanya nuzul. Jadi nuzulul Quran memang ada sedikit berbeda pendapat. Tidak apa-apa. Sulit untuk menyatukan antara A dengan B sampai sekarang. Jadi kita hanya tahu saja kalau di Indonesia umumnya 17 Ramadan, dan ini artinya banyak kesepakatan. Tadi tidak hanya itu, tidak hanya dua ini, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr, karena ada pemahaman yang lain. Jadi ketika apakah dia juga di dalam malam terakhir di dalam bulan Ramadan, bukan tanggal 17 Ramadan. Di situ ada beberapa. Tapi yang jelas untuk Indonesia banyak pemahaman dan 17 Ramadan. Kalau itu kita jalankan enggak apa-apa. Kalau ada pemahaman itu yang penting sekarang ini ada pengakuan bahwa bukan turunnya saja tapi di dalam Al-Quran itu. Jadi inti dari itu yang perlu kita lakukan, bukan peringatannya. Peringatannya bisa saja berbeda-beda, ya. Ada yang mau, wah kita ini masa ini menyongsong kalau begitu karena belum seperti orang lakukan suatu peringatan. Kalau ini pasca gitu. Nah, itu tidak menjadi yang urgen, ya. Yang urgen itu bagaimana itu bisa kita lakukan. Pertama, peringatannya is okay kapanpun, kemudian kita lakukan itu isi daripada peringatan itu, misalnya Iqra untuk membaca Quran di dalam bulan Ramadan. Sekarang semua membaca Quran, itu yang penting kita lakukan. Insyaallah ikhtilaf itu tidak menjadikan bagian daripada kita masing-masing kemudian berbeda pandang, tapi masing-masing kita walaupun apa yang kita tetapkan di dalam perbedaan itu kita tetap, yang penting Al-Quran is number one, gitu ya. Oke. Ada lagi? Mungkin saya terakhir menyebut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, dan bagaimanakah tandanya atau ciri-cirinya seseorang yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya sampaikan tadi, bonus atau kepercayaan atau iming-iming atau janji Allah, ya, yang sudah dilakukan atau di ayat tadi, bahwa itu akan turun di dalam bulan puasa adonyo. Satu, artinya di dalam bulan puasa kita bergiat. Nah, terus bagaimana bisa mendapatkannya? Orang kalau dikasih tahu, iya bangun saja nanti di malam 21, malam 22, malam 23, dan itu artinya di malam-malam ganjil. Itu ada populer hadisnya bahwa Lailatul Qadar itu akan datang di malam-malam ganjil. Tapi ada berselisih juga, tidak dong. Masa malam itu, bahkan dari awal sampai akhir. Gunanya apa? Gunanya orang tidak hanya menunggu di malam-malam ganjil. Saya buat